Ada masa ketika hujan adalah alasan untuk tertawa, berlari, lalu membiarkan baju basah tanpa peduli. Namun seiring bertambahnya usia, hujan berubah menjadi kekhawatiran. Ia membawa cemas akan banyak hal yang tertunda dan ketakutan lain yang ikut turun bersamanya. Padahal hujan tak pernah berubah. Ia tetap hadir sebagai anugerah. Barangkali bukan hujan yang menakutkan, melainkan waktu dan keadaan yang perlahan mengajarkan kita untuk resah. Setelah setiap banyaknya langkah kecil yang kami rasa tak pernah mencapai apa yang kami tuju, dan terkadang diri ini berkata untuk menyerah saja. Justru di saat seperti itulah semua hasil dari langkah yang kita anggap kecil memiliki peran yang besar. Dan apakah kita ingin berhenti di sini? Tentu saja tidak, sebab kita telah melangkah sejauh ini bukan untuk berhenti, karena kita tidak pernah diciptakan untuk mudah menyerah. Alhamdulillah, 3:30 kita udah sampai Punggungan dan cerah. Alhamdulillah. Nanti kita bakal coba ngedrone, terus lihat view-nya dari drone. Hitungan ketiga kalian akan lihat footage drone-nya. 1, 2, 3. Jadi perjalanan kita start dari jam 10:30 sampai sini 3:30. 5 jam perjalanan dari base camp ke Punggungan. Ke puncak atau tempat camping ground kita berapa jam lagi, Pak Wil? Sejam? Mungkin 2 jam karena kita ngonten dan Ya 2 jam lah ya. Jam 5 lah target ya. Semoga aja kita nggak kemalaman sih. Nggak terlalu berharap dapat sunset. Intinya cuaca hari ini cerah. Kita udah happy banget. So happy karena ternyata oke banget guys. tergantung klien aja ya. Kalau klien happy ya kita ikut happy. Jangan lupa pakai jasa tour guide dari Porter ganteng. I'm so proud of me guys. Happy bisa sampai sini. Kita langsung let's go jalan ke Punggungan. Jadi dulunya Semindung ini mungkin gunung aktif ya. Terus sekarang udah nggak aktif lagi karena nomornya keblokir. Sesampainya kami di pos 4, kami tidak pernah menyangka cuaca yang cerah ini justru membuat kami sedikit terlena untuk sejenak melupakan lelah yang telah kami lewati sebelumnya. Pengen cepet-cepet sampai ke camping ground, terus tidur di tenda. Di atas kita nih awan deket banget, rasanya kayak lagi terbang nih, lihat awannya berasa kayak bener-bener deket banget. Sembari kami beristirahat, kami tidak menyia-nyiakan cuaca yang cerah ini untuk menangkap gambar melalui lensa kamera drone. Dan di setiap perjalanan kami selalu ada doa-doa menuntun sampai di titik ini. Maka dari itu, tanpa doa, harap, dan kebergantungan kepadanya, manusia sejatinya bukanlah apa-apa. Kita berangkat lagi Punggungan. Untungnya kita sampai pas waktu lagi cerah-cerahnya. Dan sekarang sudah berkabut. Terima kasih kepada kawan-kawanku. ya, jalan. Yang bisa bawa sampai Selebrasi sini. terus yuk. Ya. Kami mulai berjalan kembali menyusuri jalur Punggungan, melewati vegetasi yang sedikit tertutup dan jalur yang landai, hingga kami sampai di suatu tempat yang tak pernah lekang dari ingatan saya sedari dulu. Keren banget. Tempat ini seakan menyerupai pintu gerbang untuk memasuki area Punggungan dan puncak Gunung Seminung. Ini curam banget, teman-teman. Jadi di bawah itu udah jurang. Kita harus hati-hati banget, ekstra hati-hati lah sini. Pendakian yang berkesan justru penuh dengan rintangan yang terkadang menyulitkan, hingga sampailah kami di saat energi kami yang sudah hampir terkuras habis, lalu harus dihadapkan dengan sebuah rintangan yang sedari jauh hari selalu kami bicarakan. Di saat seperti inilah kami harus bisa bekerja sama untuk saling meyakinkan bahwa rintangan ini hanya untuk dilewati, bukan untuk ditakuti.
Jadi guys, kita selanjutnya ini webbingan yang kita bilang tadi, webbingan yang gini banget. 90 derajat vertikal. Ini gue bisa nggak? Deg-degan banget. Pasti naikin dulu, tangan langsung ke ujung sana. Nih, nah, ya. Lo tarik tangan, nah gitu. Tarik jalannya. Oh, ternyata ini yang Jeng, 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 jeng. Wis, berhasil guys. Bisa nggak ya teman-teman? Lo langsung Let's do it. Satu persatu dari kami melewati rintangan ini, dan kami mendapatkan pelajaran bahwa sesulit apapun rintangan, apabila kita fokus pada tujuan, rintangan hanyalah sebuah proses pendewasaan diri. Mau tak mau, kita harus melewatinya untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Dan di balik setiap keberhasilan kami melewati sebuah ujian, selalu ada satu hal yang tak boleh kami lupakan. Sesuatu yang kerap terabaikan, yaitu bersyukur. Sebab semua ini terjadi bukan semata karena kemampuan kami, melainkan berkatnya. Berhasil. Ini Masya Allah. ini belum puncak ya, tapi kayak udah terbayarkan ya. Bagus banget. happy. Iya, iya. 10 out of 10. Pendakian kali ini memang penuh dengan rintangan, yang kami pun terkadang belum siap untuk menghadapinya. Dari cuaca yang awalnya cerah, tiba-tiba kabut tebal dengan cepat menyelimuti kami. Kabut-kabut ini membawa rintikan air hujan dan angin yang cukup kencang, membuat kami harus melangkahkan kaki kami lebih cepat untuk menghindari cuaca buruk ini. Kita harus cepet-cepet karena udah jadi rintik-rintik takut kehujanan. 1 jam lagi kita sampai ke puncak. Harus nge-push. Let's go. Lihat guys, kita dikelilingin kabut. Depan juga. Sebentar lagi kita bakal ketutup kabut. Semoga nggak hujan. Rasa cemas dan kekhawatiran yang berlebih akan berdampak buruk dalam pendakian ini. Kami hanya bisa berdoa dan tak menghentikan langkah kami, dengan harapan kami semua akan baik-baik saja. Seketika kekhawatiran itu hilang tatkala keajaiban ini terjadi. Bagaimana bisa? Gunung Semeru ini seakan membelah badai. Jadi di kanan kiri tadi udah dilihat kayak udah mendung banget dan itu pasti hujan. Tapi di tengah-tengah kita matahari dan kanan kiri kita awan mendung ya. Lihat di sebelah sana. Di sebelah kanan kalian juga tuh lihat ada. Tapi cerah. Syukur kita bisa lanjut ke puncak tanpa harus hujan-hujanan. Yuk, let's go. Ya, kalian baru saja menyaksikan doa kami yang mungkin saja didengar dan dikabulkan. Gunung ini seolah membelah badai, layaknya pedang tajam yang tak akan patah saat menebas apapun di depannya. Ajaib sekali bukan? Di saat kami khawatir dengan cuaca buruk, tiba-tiba cahaya matahari kembali menghangatkan tubuh kami. Kita ini sebenarnya udah prepare, tapi ada satu gas di awal tuh di pos 1 bilang Fatia, ya udah ada kok, masih setengah, ya udah aman lah ya setengah. Ini udah mau nyampe puncak, diingetin lagi gimana Fat, setengah apa gimana? Lah gue kan lupa maksudnya. Bisa lihat gak? Enggak, lo bilang itu setengah dari mana? Menurut gue berat, tapi kan itu nggak tahu menurut kalian itu Ya, gimana. terus kenapa lo tadi jawab waduh? Ya panik lah. Sebentar lagi kita bakal sampai puncak, tapi kita lagi istirahat. Semoga ini Itu istirahat katanya mau naik. terakhir sebelum Iya. kita sampai Itu puncak. katanya mau Oh, naik. Nggak percaya banget sih. Marahin aja kak dia ini kak. Marahin bang, marahin bang. tolong bangunin. Arif namanya kak Arif. Aduh. Willy mengatakan 5 menit lagi kita akan sampai di puncak. Ya, dengan wajah bahagia bercampur haru, rasa bangga dengan diri kami yang telah membawa tubuh lemah kami sampai di titik ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Guys, sampai. Kita semua telah berhasil mencapai tujuan ini. Semua rasa lelah dan sakit seketika hilang. Dengan tubuh kecil dan renta ini, ternyata dengan tekad yang kuat, mampu kita perjuangkan sampai di titik ini. Ini puncak pertama kali gue.
First time mereka membawa gue sampai puncak. Finally, we did it guys. Woo. Iya, siapa Sama kita. Meza bang. Ayo gas. Ada siapa bang? Ayo gas, Bang. Wow, masya Allah. Cukup dengan selebrasinya. Dikarenakan kabut bersama angin yang terus berhembus kencang, kami harus mempersiapkan tempat kami untuk bermalam. Gunung Seminung salah satu gunung yang mengizinkan para pendaki mendirikan tenda di puncaknya. Namun bukan berarti tidak ada resiko. Angin kencang saat badai dan petir yang menyambar adalah salah satu resiko yang kami hadapi. Kami mendirikan 2 tenda di tempat yang kami rasa aman dari angin dan jalur air saat hujan. Walaupun permukaannya tidak rata, di puncak tidak terlalu banyak spot untuk mendirikan tenda. Lebih baik kami cepat-cepat mendirikan tenda karena angin dan kabut yang bertiup di sore hari membuat suhu di sini mulai menurun. Jadi kita pertama kali kesini kabut, terus kebuka, yeay! Rupanya danau Ranau guys. Salah satu alasan kami mendirikan tenda di sini adalah karena menghadap langsung ke Danau Ranau yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Setelah kami selesai mendirikan tenda, kami menyempatkan untuk mengabadikan momen berfoto dan menerbangkan drone di puncak saat sore hari. Walaupun bukan cuaca yang ideal untuk menikmati sunset, tapi ini semua sudah cukup. Kami sangat senang sampai di titik ini. Sekarang masak sederhana aja, lagi nggak enak badan. Lagi nggak enak badan. Jijik banget. Malam sudah tiba dan kami mulai memasak perbekalan kami. Jujur, kami melupakan sesuatu, yaitu lapar. Sabar, lagi bikin asap Meza. Tisu dong. Masak sop juga, ada baksonya, lengkap sopnya. Cuman nggak ada ayamnya aja sih, karena kalau bawa ayam kayaknya takut basi. Ini bang, pilih. Oke, Tristan. Halo kak. Meza kak. Fatia. Tristan. Wira. Mas. Agus. Andi. Oke. Arif. Tristan. Setelah menyantap makan malam, tidak disangka tenda kami seperti menjadi tempat tongkrongan pendaki lain juga. Kami mempersilahkan mereka untuk bergabung. Banyak yang singgah, berkenalan satu sama lain, dan saling berbagi pengalaman di tenda kami. Entahlah, suhu sebelumnya sangatlah dingin, hingga membuat tubuh bergetar, dan tiba-tiba menjadi hangat saat tawa dan kebersamaan pecah di malam ini. Ya isi energen dulu. Tristan, dia pemuda asal kaki Gunung Lawu yang membuka bisnis coffee shop di Palembang dan memperkenalkan produknya kepada kami. Bukan hanya sebatas kopi yang ia berikan kepada kami, tapi ia memberi rasa pada malam itu. Terima kasih teman-teman telah sudi membersamai kami di malam yang dingin itu. Kami berharap dapat bersua kembali di lain waktu dengan versi yang lebih baik. Pagi pun tiba dengan cuaca yang cerah. Syukurlah, semalam tidak ada badai, hanya angin kencang bertiup tanpa henti. Cuaca memang terbilang cerah, namun tidak terlihat sunrise yang menguning, hanya angin kencang dan sesekali kabut menyelimuti puncak Gunung Seminung. Mungkin memang di bulan ini bukan waktu yang tepat apabila tujuan kami untuk mendapatkan sunrise dan juga sunset. Tapi sejauh ini sudah sangat bersyukur tanpa adanya cobaan yang berarti. Kalian nggak mau ngeliat lautan awan? Bener guys, kita get ready. Ya, kita get ready dulu kan, kita cewek ya. Ribet keburu. Awannya kayak keburu jadi tembok itu buruan. Tak apa hilang rasanya. Yang penting jangan hilang arah. Stay halal brother. Asik. If you love somebody, you gotta sign up for it. Dunia semakin menua, sedang kamu masih belum punya mertua. Kalau kamu ditinggal nikah sama saya saja. Disinilah kami merencanakan perjalanan kami selanjutnya. Tapi apakah kami sudah siap dengan segala resikonya? Kami rasa kami akan lebih siap di saat kami belajar dari kesalahan. Willy lagi masak, mau masak mie dan juga apa itu Will? Hah? Sarden. Marah-marah aja masih pagi. Kami selalu belajar akan segala hal tentang pendakian. Kami harus lebih siap lagi untuk petualangan selanjutnya. Karena kami tahu, kami tidak akan siap tanpa pengetahuan yang cukup. Dari kesalahan-kesalahan itulah kami dapat berubah. Kami selalu meminimalisir kesalahan dan memperbaiki kesalahan kami di perjalanan selanjutnya. Kami menamakan hal ini dengan proses belajar untuk lebih baik. Doa apa tadi Will?
doa keselamatan. Asik. Setelah sarapan pagi, pada pukul 9 kami berjalan turun menuju base camp. Target kami hanyalah sampai bawah dengan selamat. Tak ada lagi yang kami kejar. Kami hanya ingin membawa tubuh kami pulang sampai di rumah. Membagikan cerita kami kepada semua orang yang mendoakan kami di sepanjang perjalanan ini. Kami kembali melewati jalur kemarin saat kami mendaki. Memang jalan turun lebih cepat dari mendaki, namun bukan berarti lebih mudah untuk dilewati. Perjuangan kami belum selesai. Perjalanan masih panjang sampai kami menuju rumah dengan selamat. Anaknya Bunda melamun dulu sebentar sepertinya sedang berdoa. Saat melewati tebing, menuruninya justru terasa lebih sulit daripada kita mendakinya. Terlihat dari keraguan Fatia saat ingin menuruni tebing yang tak sama seperti mendaki kemarin. Kami terus berjalan menuruni gunung, semakin menjauh dari puncak. Dengan perlahan, karena kami membawa misi yang sangat penting, membawa diri kami pulang kepada orang yang menunggu kami. Nah, udah sampai di pos 3 baru mau turun. Kita sampai malam ya Tante. Nanti Iya. Meza dianterin Tara. Kami semua punya tempat tujuan pulang dan banyak urusan yang ternyata sudah menunggu kami di bawah. Maaf ya, kami sejenak menghibur diri di sini bukan untuk berlari dari hiruk-pikuk tugas dan pekerjaan, melainkan untuk menemukan kembali jati diri yang sempat terlupa. Dipikir tuh pulang bakal istirahat, tapi ternyata temen udah ngechat, "Pat, laporan udah sampai mana?" Disinilah pikiran dan tujuan kami benar-benar berubah. Tidak seperti kemarin yang hanya memikirkan puncak dan kapan sampai. Sekarang kami memikirkan akan kami mulai dari mana di saat kami pulang nanti. Apakah kami sanggup melaluinya? Gue pikir gue bisa naik gunung dengan tenang karena gue udah menitipkan surat sakit. Tiba-tiba kawan gue ngechat, surat lo gak dibolehin, padahal ada cap dokternya. Aneh banget ya. Ya lagian dia dosennya kayaknya tahu lihat SG lu. Lu naik gunung. Jangan ya. Atau enggak dosen gue ikut naik gunung. Oh iya, ketemu di jalan. Terus lu gak salim, makanya dia marah. Mungkin semalam karena angin kencang kan, jadi di sini ada pohon tumbang. Bisa dilihat ya kalau ini baru tumbang tuh. Daunnya masih hijau, belum kering. Jadi ini benar-benar baru tumbang. Perjalanan kami lanjutkan dengan sedikit pembicaraan di antara kami karena kami sudah mulai merasa lelah. Ini ketua KKN udah ngechat kan, karena saya sebagai kadif di KKN kan. Jadi kita besok bakal KKN di desa Pesawaran Indah. Kalau kalian ingin naik Gunung Ratai bisa ketemu saya di sana. Oke. Aji Cok, ngeri aji. Angkat kaki. Yuh. Udah kayak monyet ya. Waktu sudah sangat siang sekali ternyata. Kami terlalu berleha-leha di perjalanan turun. Udah sampai base camp tapi ini udah di jam 2 ya. Jadi udah ngaret dari rondon yang udah kita buat. Sudah. Kan ngaret lagi tolongin dong. Kalian kalau naik ke gunung, sampahnya wajib dibawa turun lagi. Kelihatannya dikit karena kayak gini. Di dalam satu botol yang udah bekas kita masukin, jadiin tempat sampah lagi biar packing ke dalam tasnya enak. Nih contohnya bekas sarden kita masukin ke dalam sini. Terus sampah-sampah semua yang kita bawa harus balik lagi turun ke bawah. Sekarang kita buang di base camp biar bisa diolah di sini. Ternyata di base camp Seminung nggak diolah, tapi dimusnahkan. Langsung kita musnahkan sampahnya dengan cara dibakar. Tidaknya tidak bercecer di jalur pendakian dan area campground karena mengganggu banget dan merusak lingkungan. Setelah selesai checklist sampah dan balikin alat-alat yang dirental, kita belum selesai trekkingnya. Kita masih harus turun lagi sekitar 500 meter ke parkiran. Mantap. Jadi kita langsung aja yuk berangkat lagi. Jadi guys, ternyata benar kata orang, kalau mendaki itu paling penting sama siapanya. Karena lihat kita ditinggalin. Emang kalau kita jahat banget. Kaki kita kan lagi pada sakit ya. Iya, ninggalin di trek. Ini trek masih panjang guys. Trek dari base camp ke bawah sih. Cuman kan jauh banget guys, 500 meter turunan. Kalian kalau naik harus benar-benar sama kawan yang beneran kawan guys. Jangan kayak ini nih. Sejak langkah pertama direncanakan, segalanya harus dipersiapkan. Bukan hanya untuk menghadapi sunyi dan gelapnya hutan, tetapi juga hujan yang bisa turun tanpa aba-aba. Mendaki bukan soal menaklukkan ketinggian, melainkan
tentang kesiapan, pengetahuan, perlengkapan, kekuatan fisik, keteguhan mental, dan pemahaman akan tempat yang akan dituju. Semua adalah bekal yang tidak bisa ditawar. Tanpanya, perjalanan ini hanya akan menjadi beban bagi diri sendiri dan orang-orang yang berjalan bersama kita. Karena di alam liar, bahaya selalu ada, dan seringkali manusialah yang membukakan pintunya. Kami mengucapkan terima kasih atas perjalanan yang tak ternilai ini. Namun, kisah kami belum selesai. Masih ada rencana besar yang menunggu untuk dituntaskan. Langkah-langkah panjang yang harus dilalui, dan kalian semua akan menjadi saksi dari setiap jejak yang kami tinggalkan. Sampai jumpa di puncak berikutnya, di ketinggian yang akan kembali menguji, sekaligus mengajarkan arti pulang.